Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum ke kontennya, ada pepatah itu ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur ya. Itu mahasiswa kita sekarang ini ya, beda sama angkatan gue dulu ya. Gue tuh angkatan 98 lah ya, masuknya angkatan 98 itu gue SMA kelas 3 sih. SMA kelas 3 udah mau lulus, itu 99 lah gue lulusnya. Kita dulu itu kritis gitu terhadap pemerintah, bukan cuman kritis terhadap kenaikan UKT, bukan, berani turun ke jalan, makanya adanya reformasi ya kan. Dan sekarang mahasiswa baru udah tuh nasi udah jadi bubur. Kita lihat nih, pakai curhat ke DPR. Ngapain lu Tong curhat ke DPR? Curhat. Udah dengerin deh ya. Baik, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, perkenalkan saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Ya, hormat buat Jenderal Sudirman, mudah-mudahan beliau tenang dan bahagia di alam sana melihat keadaan bangsa ini yang sekarang begini. Beliau salah satu, kalau menurut gue beliau wali malah termasuk wali, pejuang yang wali beliau, karena beliau nggak batal wudhu dalam perjuangannya menjaga Indonesia, luar biasa ya. Mudah-mudahan beliau bisa tenang melihat keadaan bangsa ini yang beliau perjuangkan dulu ya. Dan yang kedua, ini gue mau baca nih. Mahasiswa mengadu ke DPR, uang kuliah sebelumnya 2,5 juta rupiah, kini naik jadi 14 juta rupiah. Bagaimana tak marah? Ya, ngapain marah? Mestinya nggak boleh marah. Kenapa gue bilang mahasiswa itu kritis gitu? Mahasiswa itu mestinya kritis gitu, melihat keadaan ke depan, kemungkinan kejadian ke depan. Nggak usah marah. Kalian kemarin kan dikasih pendidikan gratis, kalian nggak ngelihat itu. Jadi nggak boleh marah. Tak boleh. Kenapa? Kalian sendiri tidak ada bersuara sebelum ini tentang ini. Ya, sebelum dinaikkannya UKT, mahasiswa sama sekali tidak bersuara. Apa gunanya kalian? Berapa kampus didatangi Rocky Gerung, diajari sama Rocky Gerung. Tapi apa? Mereka nangkep? Kagak. Udah kejadian baru mikir. Jadi itu salah menurut gue. Mahasiswa nggak begitu. Di dunia ini sampai dulu ada anekdot ya, ada anekdot. Di dunia ini yang maha cuma 2.
Yang satu Tuhan Maha Kuasa, yang kedua ya mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang hilang mahanya gitu. Ya ngapain marah? Tuh ini yang kalian mau. Sebelum ini ada kesempatan kalian untuk mendapatkan pendidikan gratis, tapi kalian nggak mau berjuang untuk itu. Sudah dikasih, bang, baru kalian mau begini. Alah, nggak perlu marah mahasiswa. Nggak setuju gue mahasiswa marah. Jangan, ngapain marah? Ngapain marah? Toh kalian yang mau kok. Kalian juga nggak mau berjuang kok. Sebut kenaikan UKT tidak manusiawi, anggota DPR sampai ucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lagi. Tuh mahasiswa tahu. Paling cuman begitu. Bisa merubah apa? DPR bisa merubah apa? Kemarin diajak berjuang sama-sama untuk dapat pendidikan gratis kalian. Program pendidikan gratis kalian nggak mau. Ya udah lanjut. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsut sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Nah, sekarang aksi lu. Kemarin yang demi rakyat, bukan cuma demi UKT kalian sendiri, kalian diem aja. Mana? Dan kalian pilih fakta. Kita harus legowo. Kata legowo tuh kan ya. Pemilih 02 itu kan banyak ya. Ya, 58% katanya. Ya, tapi kan kita harus legowo. Oke, legowo. Ya, termasuk mahasiswa juga kan. Nah, kita lagi memperjuangkan demokrasi, kalian diem aja, bahkan nyinyirin kita. Sekarang kalian demo. Hello, ngapain marah, ngapain demo? Nggak perlu lah, legowo aja. Dimana yang kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohnya di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Gitu. Ya nggak usah marah. Di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohnya balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Ya bagus, ngapain marah? Bagus rektorat, bagus. Iya kalian udah berhenti aja kuliah. Begitu dah. Nah, tuh mahasiswa sekarang diajak kritis dari awal nggak mau. Udah ketimpa baru lu. Udah ketimpa baru dah lu. Udahlah, gua nggak usah lama-lama deh ya. Intinya ngapain demo, ngapain curhat, ngapain ini. Udahlah, kalian mahasiswa ya mestinya itu kritis dari awal, melihat keadaan bangsa ini itu lebih luas gitu. Bukan tentang UKT kalian aja, bukan tentang kuliah kalian aja, bukan tentang isi perut kalian aja. Inilah kualitas tingkat pendidikan Indonesia sekarang ini. Segitu doang, cuman mikirin UKT lu, baru demo. Giliran untuk kepentingan rakyat, kalian nggak ada. Sekarang rakyat yang kayak gue, jujur kecewa sama kalian. Ya ini nanti video fullnya gue taruh di belakang ya, tenang aja. Cuman gue sebagai rakyat mau menyampaikan ini. Kita sebagai rakyat kecewa sama kalian. Kita melihat keadaan bangsa ini dari 2020 kita udah mulai. Untuk mengkritisi. Kita minta mahasiswa, nggak ada kalian. Sekarang begitu UKT kalian begini, apalagi di pemilu 2024 kemarin. Aduh, kita perlu bantuan dari mahasiswa, kita perlu dekengan dari mahasiswa, kita perlu perhatian dari mahasiswa. Tapi mahasiswa mana? Nggak ada kan? Ya udah, ngapain kalian marah sekarang? Gua berharap rektorat naikin, jangan
Jangan lagi 400-500%, 1000%. Dah. Iya. 1000% dah. Percuma juga mahasiswa model begini. Cuman mikirin UKT-nya sendiri. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Kalian mau baper mahasiswa, baper dah lu. Pamit dulu gue. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video fullnya gue taruh di belakang dah ya. Baik, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, perkenalkan saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsut sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Dimana yang kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah, balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di Unsut saja, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menemukan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya Unsut saja yang merasakan, tapi banyak universitas. Akhirnya kita melalui Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan bapak-bapak dari Komisi 10. Semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di Unsut. Hari ini Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula. Jadi kita pun dikejar-kejar waktu, Bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah, khususnya di Unsut itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita sebagai kakak tingkatnya. Maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Seperti itu, Bapak, untuk dari Unsut sendiri kondisinya. Ini mohon maaf, saya harus menyampaikan hal ini, tapi karena memang seperti itu yang ada di Unsut. UKT-nya naik jauh, 300 sampai 500%, seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman lain bisa menambahkan.
Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, adik-adik dari BEM yang telah berhadir dari lintas kampus. Yang pertama saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas kebijakan yang diambil kenaikan UKT dengan tidak mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan pendidikan anak bangsa. Karena apa? Kita tahu Indonesia tidak cukup sejahtera, sehingga bisa seenaknya kampus menaikkan biaya UKT. Karena memang ini, mohon maaf ya, kita ini sebetulnya Komisi 10 ini selalu terjebak dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah kampus, sekolah, kebijakan yang diambil di saat kita sedang melaksanakan reses. UKT ini meningkat, itu sebetulnya kan ini sesuatu hal yang sangat tidak manusiawi. Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, generasi emas gitu. Sementara mereka terkendala dengan pembiayaan. Kami memang Komisi 10 punya aspirasi untuk memberikan KIP kuliah. Tapi yang kuota yang kita dapatkan saja tidak bisa memberikan secara signifikan gitu ya terhadap calon mahasiswa yang membutuhkan. Konon lagi ketika mereka yang sudah berkuliah tidak mampu melanjutkan. Ini kan harusnya kebijakan itu harus betul-betul difikirkan. Karena tugas kita mendidik yang ujung-ujung adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia.